Mas Billy, saya kira Presiden akan menjadi orang yang paling tolol kalau dia bicara. Kita mohon dengan menggunakan bahasa yang ini ya, Pak Petrus, mohon maaf. Oke, kalau dia bicara, maka itu saya pakai pengandaian tadi. Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Riyarkara, Simon Petrus Lili Cahyadi, terlihat emosi saat juru bicara Prabowo Subianto menuding para guru besar seperti digerakkan oleh pihak-pihak tertentu. Bahkan, jubir Prabowo Subianto mendegradasi petisi guru besar tersebut hanya dilakukan oleh beberapa orang yang tidak mewakili sebagian guru besar. Mendengar tudingan tersebut, Simon Petrus selalu menganggap jika itu adalah pikiran sesat. Saat ini total per hari ini ada 30 ya grup yang mengatasnamakan kampus. Ya, kenapa saya bilang mengatasnamakan kampus? Karena misalnya untuk UGM sendiri dari 450 guru besar ada sekitar ya sekian lah yang jauh dari angka 450 guru besar yang kemudian melakukan ekspresinya. Jadi saya tidak bilang partisan, tetapi representasi kecil dari yang melakukan ekspresinya tersebut. Itu kalau untuk UGM aja, ada dari 450 guru besar, ada sekian kecil sekali guru besar dari jumlah keseluruhannya, tidak semua melakukan ekspresi yang sama. Mulanya, jubir Prabowo mencoba menghitung jumlah total 30 kampus di Indonesia yang melakukan petisi penyelewengan kekuasaan oleh Jokowi. Ia juga mencoba mengecilkan jumlah guru besar yang melakukan petisi tersebut dengan membandingkan keseluruhan guru besar di UGM yang berjumlah 450 orang. Ia juga kemudian mengecilkan angka kampus yang membuat petisi dengan membandingkan jumlah seluruh kampus di Indonesia, yaitu berjumlah 4.500 buah. Ia menuding hal tersebut adalah rekayasa oleh pihak-pihak tertentu karena waktunya sangat singkat. Jadi kalaupun sedikit itu menurut Anda apa artinya? Kalau dari 30 kampus itu ada 4.550 kampus dari dan 30 kampus yang mengekspresikan. Artinya juga kecil representasinya, tapi bukan berarti Presiden kemudian tidak merespons. Presiden mendengar dan melakukan telaah yang mendalam. Nah, kemudian ketika representasi kecil yang melakukan ekspresi seperti saat ini lalu kemudian di blow up dengan jarak deklarasi yang kemudian cuma jarak sehari 2 hari dari tiap kampus, tentu kita bisa berasumsi dong kalau ada kepentingan dan ada manuver politik di dalamnya. Mendengar keterangan dari jubir Prabowo, Simon lalu menyimpulkan jika cara berpikir jubir Prabowo tersebut sangat sesat karena isi petisi yang disampaikan oleh guru besar adalah hal yang tidak bisa diukur dengan jumlah, lalu menyimpulkan jika persoalannya tidak penting. Masalah etika tidak bisa diprosentase dengan jumlah yang menyampaikan pendapat. Hal itu tidak bisa diukur dengan spektrum, karena yang menyampaikan adalah guru besar dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Pertama, cara berpikir ini sesat. Karena kalau kita lihat tadi core yang disampaikan oleh para guru besar, itu bukan persoalan yang bisa diukur dengan jumlah. Bagaimana bisa mengukur bahwa dengan jumlah persoalannya tidak penting? Itu pertama. Persoalan etika itu tidak bisa dikuantifikasi dengan prosentasi berapa persen ini, berapa persen itu. 1. 2, kalau kita lihat spektrum dari semua yang terlibat, itu dari Sabang sampai Merauke. Dan semuanya sama punya keprihatinan. Ini kan juga sudah menunjukkan bahwa ini luas. Dan ini menjadi bukti bahwa ini luas tidak hanya 1-2 kampus saja. Meskipun Presiden sudah menyampaikan ia tidak akan kampanye, masyarakat pasti masih menanyakan apakah omongan itu bisa dipercaya, karena jejak digital Presiden itu selalu berbicara kebalikannya. Kalau yang diucapkan A, perilakunya B, atau jika dianalogikan dengan mobil bajai, ia sen ke kiri, beloknya ke kanan. Tadi sudah kita dengar ya, bahwa rupanya gelombang ini, tadi Pak Presiden mengatakan bahwa dia tidak akan kampanye. Tetapi pertanyaannya begini, ya, apakah Pak Presiden bisa dipercaya begitu? Kenapa? Karena beberapa kali omong A, kemudian nyatanya B, lalu A, lalu B begitu. Kalau orang seperti tukang bajai, kasih sen ke kiri, beloknya ke kanan, apakah orang itu sering misalnya, apakah kemudian bisa dipercaya? Itu pertanyaan saya. Lalu Simon terpancing dengan statement dari jubir Prabowo yang mengecilkan gerakan moral tersebut. Ia lalu menyebut Jokowi akan menjadi orang yang paling tolol jika ia tidak mendengarkan suara dari guru besar. Meskipun Jokowi mencoba berdalih bahwa ia tidak kampanye, padahal yang dilakukan selama ini adalah kampanye. Karena meski Jokowi diam, tapi ia telah memberikan simbol kepada masyarakat. Mas Billy, saya kira Presiden akan menjadi orang yang paling tolol kalau dia bicara. Kita mohon dengan menggunakan bahasa yang ini ya, Pak Petrus, mohon maaf. Oke, kalau dia bicara, maka itu saya pakai pengandaian tadi. Saya pakai pengandaian, justru saya tahu bahwa pilihan kata saya tepat.
Kalau dia memang begitu, itu menurut saya akan tolol, akan bodoh. Tetapi kampanye kan tidak harus kemudian kelihatan belak-belakan begitu.